Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelika Endarwanto Putri. Saya dari kelas AA1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman saya mengenai e-book pengantar manajemen. Pertama-tama kita akan memasuki bab 1, yaitu kita akan membahas tentang sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri, yang artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu sendiri berada di bumi, seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Poin selanjutnya yang B ada evolusi teori manajemen. Teori manajemen dibagi menjadi dua, yaitu ada teori manajemen secara ilmiah dan secara klasik. Poin selanjutnya adalah pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan perkembangan berikutnya dalam manajemen dimulai sejak tahun 1930 dan menjadi populer pada tahun 1950-an, yaitu manajemen yang banyak memberikan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan. Kepada para karyawan, pandangan ini muncul sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan pada manajemen tersebut. Lalu di sini ada pendekatan sistem manajemen. Sistem yang dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antar satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada pendekatan kontingensi. Dalam pendekatan ini yang dicari bukan cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang lebih tepat. Sekarang kita masuk ke dalam bab 2. Di bab 2 ini membahas tentang kerangka kerja manajemen sumber daya manusia, di mana poin pertama ada pengertian manajemen sumber daya manusia atau biasa yang disebut dengan MSDM. Organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output berupa produk, barang, atau jasa. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang, teknologi untuk menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi manusia, dan sebagainya. Di antaranya, berbagai macam sumber daya tersebut, manusia dan sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM merupakan elemen yang paling penting. Fungsi-fungsi MSDM diantaranya ada perencanaan untuk kebutuhan SDM, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi penilaian kinerja, dan perbaikan kualitas pekerja dalam lingkungan kerja tersendiri. Tujuan MSDM salah satunya adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara ilegal. Kebijakan dan kegiatan MSDM yaitu ada employee influence, human resource flow, reward system, dan work system. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3 yang membahas tentang organisasi. Pengertian organisasi tersendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama dengan yang lainnya. Dalam melakukan aktivitasnya, aktivitas ini bukanlah merupakan suatu kegiatan yang temporer atau sesaat saja, akan tetapi merupakan kegiatan yang memiliki pola atau urut-urutan yang dilakukan secara relatif, teratur, dan berulang-ulang. Teori-teori organisasi secara garis besarnya dapat dikembangkan dalam 3 fase, yaitu teori klasik, di mana
konsep klasik telah berlangsung dan berkembang dalam 3 jalur, dikenal dengan berteori birokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Yang kedua ada teori neoklasik, adalah teori ini memandang bahwa organisasi sebagai pengelompokan orang-orang dalam tujuan umum. Yang ketiga ada teori modern. Perkembangan lebih lanjut dari teori organisasi adalah lahirnya teori modern yang kadang-kadang disebut dengan teori analisis sistem organisasi. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan tersendiri menurut Handoko adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas pemimpin dalam menghadapi aktivitas organisasi sekarang ini sangat ditentukan oleh kualitas hubungan atau yang biasa disebut dengan relasi antara pemimpin dan bawahan. Nah, di bab 5 ini kita akan membahas tentang manajemen strategi, di mana poin pertama adalah hierarki manajemen strategi. Hierarki atau yang biasa disebut dengan jenjang pengambilan keputusan dalam perusahaan biasanya terdiri dari 3 jenjang. Pada puncak hierarki terletak tingkat korporasi atau perusahaan, yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang secara relatif independen, yang kadang-kadang disebut dengan unit bisnis strategis atau strategic business unit atau disingkat dengan SBU. Poin kedua dalam bab 5 ini ada proses manajemen strategik. Proses manajemen strategik biasanya terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pertama ada analisis lingkungan, tahap kedua ada penetapan misi dan tujuan, tahap ketiga ada perumusan strategi, tahap keempat ada pilihan dan penetapan strategik, dan yang terakhir tahap kelima ada evaluasi atau pengendalian strategi. Poin selanjutnya ada hubungan misi dan tujuan. Walaupun memiliki arti yang berbeda, misi dan tujuan pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah rumusan misi akan bisa dicapai apabila dijabarkan dalam bentuk yang lebih spesifik melalui pernyataan tujuan. Poin selanjutnya, poin D, adalah tujuan organisasi, di mana yang dimaksud dengan tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Namun masih banyak pembaca yang menggunakan istilah-istilah seperti misi, strategi, kebijakan, dan taktik dalam pengertian yang sama. Poin E ada faktor yang mempengaruhi perumusan tujuan. Antara lain yang pertama ada tujuan-tujuan perusahaan sebelumnya, yang kedua sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, yang ketiga ada sistem penilaian dari eksekutif puncak, dan yang terakhir kekuatan dalam lingkungan. Poin selanjutnya ada jenis-jenis tujuan organisasi, di mana yang pertama ada profitabilitas, yang kedua ada produktivitas, yang ketiga ada posisi bersaing, yang keempat ada pengembangan karyawan, yang kelima ada kepemimpinan teknologi, dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir dari bab 5, yaitu ada manajemen by objectives atau biasa disebut dengan MBO. MBO tersendiri merupakan metode formal atau semi formal yang dimulai dari penetapan tujuan, pelaksanaan, dan kemudian diteruskan dengan evaluasi. Tujuan utama MBO adalah mendorong partisipasi bawahan dan memperjelas serta mengkomunikasikan tujuan serta hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sekarang kita masuk ke bab 6, di mana ini bab terakhir dari rangkuman e-book saya,
yaitu ada kita di sini akan membahas tentang motivasi. Pengertian motivasi sering diartikan dengan istilah dorongan, yang berarti tenaga yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga menggunakan driving force seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin selanjutnya adalah teori-teori motivasi. Yang pertama ada motivasi individu, yang kedua ada teori kebutuhan Maslow, yang ketiga ada teori X dan teori Y, MC Gregor. Poin selanjutnya ada ganjaran sebagai motivasi. Pemberi ganjaran merupakan salah satu bentuk dari kompensasi tidak langsung yang banyak jenisnya. Ganjaran yang diberikan dalam bentuk uang, terutama berupa insentif, pada dasarnya merupakan tambahan penghasilan dari di luar upah atau gaji dari dasar bulanan atau mingguan karyawan. Poin yang keempat dari bab 6 ada hub desain pekerja dengan motivasi. Di lingkungan suatu perusahaan diperlukan kegiatan manajemen sebagai upaya mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuannya. Poin kelima dari bab 6 ada hubungan motivasi dengan sistem upah. Dalam uraian terdahulu tentang ganjaran sebagai motivasi telah diketengahkan bahwa ganjaran merupakan cara memberikan motivasi kerja yang banyak atau dominan dipergunakan. Poin selanjutnya ada sistem balas jasa yang efektif untuk memotivasi pekerja. Balas jasa sebagai ganjaran harus dikaitkan dengan motivasi kerja. Untuk mewujudkan sistem balas jasa yang efektif, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai pedoman bagi seorang manajer. Nah, sekarang kita masuk poin terakhir dari bab 6, di mana ini adalah poin terakhir dari rangkuman e-book yang sudah saya rangkum, yaitu ada pengembangan insentif dalam memotivasi pekerja. Dalam uraian tentang kompensasi tidak langsung telah dikemukakan beberapa bentuk atau jenisnya yang dalam kenyataan ikut berpengaruh terhadap motivasi kerja. Antara lain, yang pertama ada pemberian atau berbagi manfaat yang biasa disebut dengan profit. Yang kedua ada pemberian berbagi keuntungan yang biasa disebut dengan gain. Yang ketiga ada saham milik pekerja. Sekian presentasi saya dari rangkuman e-book Pengantar Manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.